Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kati. Cerita yang ditulis oleh @bekti08197726. Kalian juga dapat mengunjungi thread beliau langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Cepuh tahun 1960. Waktu itu ibuku masih menjadi istri seorang carik sebelum akhirnya mereka berpisah. Masih terbilang sangat muda saat itu untuk menyandang gelar istri seorang pamong desa atau carik. Kalau sekarang kita biasa menyebutnya sekretaris desa. Saat itu memang sedang terjadi krisis pangan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang mau tidak mau banyak orang dari desa pelosok mencari kerja serabutan di desa lainnya. Jabatan sebagai carik desa sangat disegani waktu itu. Beberapa bidang tanah pemberian pemerintah selama masa tugas, juga tanah warisan keluarga yang ditanami padi, banyak menyerap pekerjaan bagi warga sekitar. Membagi hasil saat panen sangat membantu ekonomi warga saat itu. Suami ibuku waktu itu sengaja mempekerjakan warga secara serabutan hanya untuk membantu mereka yang ekonominya lemah. Kemiskinan semakin meluas karena larang pangan. Kondisi pemerintahan yang labil akibat pergolakan politik sangat berimbas besar pada rakyat kecil. Melambungnya harga beras dan meroketnya kebutuhan non-primer seperti produk kain membuat banyak orang memutar otak dengan membuat baju dari bahan goni. Meski sebetulnya tidak layak digunakan karena pemahaman orang waktu itu sangat kurang, minim data dan banyak yang tidak sekolah. Menjamurnya peminta-minta hingga masuk ke pedesaan dan tak segan-segan mengetuk rumah warga hanya untuk meminta beras. Anak-anak kecil dibiarkan telanjang badan tanpa pakaian. Miris memang karena kemiskinan yang semakin meningkat. Dan bahan goni itu adalah bahan yang paling murah dan mudah didapat. Terkadang mereka biasa memakainya sehari-hari meskipun gatal dan banyak kutunya. Tapi mereka yang merasa nggak nyaman memakainya memilih telanjang badan. Ibuku mempekerjakan beberapa orang untuk menggarap sawahnya, memanen padi dan memprosesnya hingga menjadi beras hanya menggunakan cara tradisional. Setiap hari para pekerja sibuk menumbuk gabah kering di gudang. Hingga suatu ketika terlibatlah mereka dengan obrolan tentang Kati. "Kamu sudah dengar belum, Mbak Pur? Kemarin-kemarin anaknya Mbak Semi hilang. Katanya, kata temannya, ia diculik Kati," ujar Mbok Siem pada ibuku. "Yang bener, Mbok, jangan membuat-buat berita yang gak benar," jawab ibuku dengan muka seriusnya. "Halah, masa iya saya mau bohong? Lah wong dicari nggak ketemu, kata teman yang melihatnya ia dibawa. Kata temannya yang melihatnya ia dibawa Kati, dimasukkan karung," terang Mbok Sim lagi. "Lah temannya lihat kok nggak menolong tombok." Mbak Parti menyahut dari dapur sambil membawa seceret teh hangat. "Lah Katinya bawa celurit seperti caruk, sudah surup-surup." Temannya lari ke dalam rumah dan melaporkan sama bapaknya. Kemudian temannya dan bapaknya itu lari untuk mengulangi ke tempat tadi, tapi sudah tidak ada, jawab Mbok Siem. Bagi warga desa waktu itu keberadaan Kati sudah jadi rahasia umum. Entah dari mana asalnya, nggak ada yang tahu. Biasanya penampilan Kati ini malah mirip orang gila, lusuh, dan rambutnya acak-acakan. Lain hal jika Kati itu adalah orang jahat yang menyamar.
menculik anak-anak kecil kisaran usia 5-10 tahun. Kabarnya dijadikan tumbal pesugihan, ada kemungkinan juga dijual ke tempat lain. Setelah beredarnya kabar penculikan anak Mbak Semi, saat suruh banyak warga yang memilih diam di rumahnya masing-masing. Nggak berani keluar rumah hanya untuk ke surau yang jaraknya lumayan jauh melewati pinggiran sawah. Kati yang datang setiap pagi, banyak yang diusir warga saat meminta makanan. Kadang kasihan juga melihatnya, tapi diam-diam ibuku selalu memberi beberapa bungkus makanan pada mereka tanpa sepengetahuan suaminya. Dalam pandangan ibuku mereka hanya orang susah, ya benar-benar susah. Kalau Kati yang menyamar itu sudah pasti berbeda. Sorot matanya seolah menelisik ke segala penjuru mencari korban baru. Dan menurut cerita warga mereka tidak datang saat pagi. Seringnya menjelang surup saat anak-anak kecil berangkat ke surau hendak belajar mengaji. Di era pemerintahan Presiden Soekarno terjadi isu terkait kudeta pemerintahan, saling melanggar hak dan tindakan pro mengatasnamakan rakyat kecil sudah menjadi berita populer yang makin meluas. Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korbannya. Mereka adalah korban rentan yang mudah dihasut dan dipengaruhi dengan iming-iming. Para perangkat desa waktu itu dipercaya sebagai pelaksana untuk melakukan aksi merangkul massa guna mendapatkan suara terbanyak. Bukan pemilu tapi semacam mengkudeta pemerintah. Ibuku termasuk orang yang lugu dan polos, gak pernah tahu urusan politik. Politik itu kejam atau tidak, nggak ada yang tahu juga waktu itu. Suami ibuku yang selalu mengikuti berita tentang politik malah mengkaitkan Kati itu dengan unsur politik. Kok bisa ya? Ada apa dengan Kati? Banyak yang berspekulasi bahwa Kati adalah bentukan oknum tertentu. Entah hanya untuk pengalian isu atau bagaimana, nggak ada yang tahu persisnya. Ada juga yang mengkaitkan Kati dengan pesugihan. Selepas hilangnya anaknya, Mbak Semi sering melamun. Kadang ibuku bertandang ke rumahnya sambil membawakan makanan. Mbak Semi, yang sabar ya. Banyak-banyak berdoa sama Gusti Allah. Moga-moga anakmu gak kenapa-napa. Ucap ibuku seraya merangkul dan mengelus rambut Mbak Semi. Namanya kehilangan anak satu-satunya, sudah pasti takut juga pikirannya. Apa masih hidup atau sudah meninggal, gak tahu pasti. Pagi-pagi di teras rumah, ibuku duduk sambil menyusui anaknya yang pertama. Kakakku, tapi berbeda bapak. Dari kejauhan terlihat bapak-bapak menggandeng anak kecil. Tampilannya lusuh, rambutnya gimbal dan bajunya compang-camping. Bapak itu berjalan jongkok sejauh 10 meter menuju teras rumah di mana ibuku sedang duduk. Ibu setengah berdiri memperjelas pandangannya melihat siapa bapak itu. Beliau lalu bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah, menidurkan bayinya di dalam rumah lalu kembali lagi ke teras. Bu, minta nasinya bu. Bapak itu meminta nasi dengan muka yang memelas. Anaknya tampak kurus kering, hanya memakai celana pendek dan tanpa baju. Jangan duduk di situ, Kang. Duduk di sini saja, pinta ibuku pada bapak itu. Lalu beliau pergi ke dapur, membungkuskan makanan dan membuatkan teh hangat untuk bapak dan anaknya itu. Kati memang meminta-minta, tapi mereka tidak pernah mau mencuri meski gabah banyak dibiarkan di luar. Ini saya buatkan minuman, kesini Yole, diminum dulu ya. Ini ada ubi rebus, dimakan ya Le, ujar ibuku dengan mata berkaca-kaca. Ibuku memang paling gak bisa melihat orang susah, apalagi anak kecil. Kang, mbok anaknya jangan dibawa toh, nanti hilang lo kalau diculik. Ibuku memulai percakapan. Diculik bu?
Diculik siapa? Bapak itu terkejut mendengar ibuku bicara soal penculikan. Ada yang hilang pak orang sini. Kemarin sore saat mau pergi ke musola, terang ibuku. Sekarang mau ada rame-rame dunia bu. Tandanya ya seperti itu bu, jawab bapak itu dengan singkat. Ibu nggak ngerti maksud perkataan bapak itu. Beliau memilih diam. Setelah menghabiskan tehnya, bapak itu pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu. Terima kasih sekali ya bu. Nasihat saya, hati-hati ya bu. Ini negaranya mau rame. Air mengalir tapi merah warnanya. Ya pak, sami-sami, jawab ibuku lalu masuk ke dalam rumah. Dan ibuku masih bertanya-tanya maksud ucapan bapak itu apa. Apa hubungannya anak hilang dengan Kati? Siapa Kati itu? Tujuan mereka apa? Rame negaranya akan terjadi apa? Banyu mengalir warnanya merah. Darahkah? Bapak dan anak itu pergi berlalu begitu saja. Selang beberapa detik ibuku keluar hendak memastikan apa mereka sudah pergi. Namun betapa terkejutnya ibuku. Bapak dan anak itu hilang begitu saja. Harusnya masih kelihatan karena mereka berjalan cukup pelan. Lawatan orang tak dikenal tiba-tiba lenyap zaman dulu memang sudah bukan hal yang aneh. Sama kalau mau terjadi pagebluk atau munculnya lintang kemukus yang menandai akan terjadinya sebuah peristiwa. Loh, kemana tadi? Kok cepet banget perginya? Batin ibuku sambil nengok kanan kiri mencari keberadaan bapak dan anaknya. Barangkali masih ada di sekitar. Terbilang masih pagi, sekitar pukul 5:30 WIB. Orang yang bekerja di rumah ibuku juga belum berdatangan, kecuali Mbok Bingah yang memang tinggal di rumah ibu, karena ia membantu-bantu di dapur. Bu, saya bikin gula merah sebentar ya, air panasnya sudah mendidih, ucap Mbok Bingah sembari melangkah ke halaman belakang hendak mengambil daun kelapa kering untuk membuat api. Ibuku yang masih termenung masih merasa aneh dengan kejadian tadi, seperti tersentak dari lamunannya. Oh iya Mbok, jawab ibuku singkat, telat menjawab Mbok Bingah. Sedangkan Mbok Bingah sudah nggak ada di tempatnya. Pukul 7, para pekerja sudah memulai aktivitasnya. Mulai berdatangan ke rumah dan sebagian terjun ke sawah. Ibuku baru saja selesai memandikan bayinya, anak pertama yang masih disayang-sayang. Mbok, tadi ada bapak dan anak datang ke sini minta nasi. Setengah berbisik ibuku berbicara pada Mbok Siem. Kati Yupur, tanya Mbok Siem. Lah iya Mbok, tapi bawa anak kecil umur 8 tahunan. Anaknya kurus sekali, kasihan Mbok, jawab ibuku. Saya bungkuskan nasi, saya sugui ubi, dan saya buatkan teh hangat. Sesudah itu pamit lalu menghilang Mbok, terang ibuku lagi. Mbok Siem hanya manggut-manggut mendengarkan cerita ibu, seperti sedang memikirkan sesuatu. Gak ngomong apa-apa yu, bapaknya itu, tanya Mbok Siem. Bapaknya cuma pesan suruh hati-hati akan terjadi ramainya dunia, air mengalir warnanya darah, jawab ibuku dengan suara setengah berbisik, khawatir orang-orang akan mendengarkan. Mbok Siem terkejut mendengarnya. Seingat Mbok Siem dulu tahun 1940-an pernah terjadi hal serupa seperti pagebluk. Wabah pes yang merenggut hampir 120.000 nyawa manusia di Jawa Tengah. Waktu itu Mbok Siem masih kecil. Masih ingat juga munculnya lawatan orang gak dikenal tiba-tiba lenyap.
Kejadian ganjil lainnya sering juga meneror penduduk zaman itu. Alat transportasi masih menggunakan dokar atau andong. Banyak penarik dokar ditumpangi perempuan-perempuan cantik, minta turun di areal persawahan namun tiba-tiba berubah menjadi tikus. Saking banyaknya nyawa yang hilang karena wabah itu, semakin banyak pula yang gentayangan mencari tempat. Wabah pes berasal dari tikus. Karena tikus pula lah banyak sawah gagal panen waktu itu. Banyak orang memakan gadung, risikonya salah masak juga bisa keracunan. Mbok Siem terkesiap dari lamunannya. "Mbak Pur, itu hanya untuk peringatan, bukan apa-apa," ujar Mbok Siem pada ibuku. Sementara itu di sawah ramai orang menanam padi. Musim hujan, waktunya menanam padi. Simbah-simbah semangat bekerja sambil bersenandung. Kesederhanaan yang sudah langka di zaman sekarang ini. Tiba-tiba seorang berteriak minta tolong dari arah barat sawah dekat bendungan irigasi. "Tolong, tolong, ada mayit." Pak Degiman berlari melewati tegalan sawah. Hampir saja Pak Degiman terjatuh karena tanah yang licin. Orang-orang berhamburan mendekati Pak Degiman. "Ada apa, Pak De?" tanya Mbak Garcia. Ada mayit di ledeng," Pak Giman menjawab sambil gemetaran dan basah keringat. Lalu semua berbondong-bondong mendekati area bendungan di mana mayat itu berada. "Astagfirullahaladzim, gak ada kepalanya. Anak siapa itu?" ucap Mbok Garcia sambil menutup hidung karena mayat itu sudah berbau. Mayat seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Salah satu warga melihat bagian tengkuk mayat itu. Persis ada tanda lahir berwarna coklat. "Lah, ini anaknya Mbak Semi yang hilang kemarin kan?" Warga yang mengenali mayat itu segera melapor Pak Lurah. Sedangkan yang lain membawa mayat bocah tanpa kepala itu ke rumahnya. Dan sebelumnya sudah ada yang mengabarkan pada orang tuanya. Hilangnya anak Mbak Semi terhitung sudah 3 hari. Di hari ketiga inilah anaknya ditemukan dengan kondisi tanpa kepala. Tangisan histeris keluarganya begitu menyayat hati. Gak ada yang menyangka bocah itu akan pergi dengan cara setragis ini. Polisi yang mendapat laporan atas penculikan yang berujung kematian juga nggak bisa berbuat banyak. Terkesan ada yang ditutupi. Tapi namanya orang kecil yang awam dengan kasus seperti itu akhirnya hanya bisa pasrah saja. Selesai dikebumikan, satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Terkecuali ibuku. Beliau memilih menemani Mbak Semi. Mbak Semi masih saja meratapi kepergian anaknya. Suami Mbak Semi yang hanya bekerja sebagai buruh sawah tak mampu berbuat banyak. Banyak warga sukarela mencari kepala anaknya yang entah di mana, berharap masih ada di sekitaran lokasi ditemukan. Tiap malam selalu terdengar suara tangisan anak kecil, berjalan mengelilingi kampung mencari kepalanya. Kematiannya yang tragis menyebabkan arwahnya gentayangan. Waktu itu serasa mencekam, kata ibuku. Ketiadaan listrik semakin menambah kengerian. Selamat pagi saudara, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia. Rabu 29 September tahun 1960. Selamat menikmati dan tetap merdeka. Sayup-sayup terdengar suara radio dari dalam rumah. Suami ibuku terlihat duduk sembari mencukur kumisnya. Beliau biasa mendengarkan berita terkait politik negara yang sedang kacau. Ibuku membawakan segelas besar teh hangat. Sebelum beliau berangkat ke kantor desa, beliau biasa meminum teh sambil mendengarkan radio. "Bu, hati-hati kalau ada Kati, anaknya diawasi ya," ucapnya kepada ibuku. Ibuku mengiyakannya. Padahal tanpa sepengetahuan suaminya acap kali ia memberi beberapa bungkus makanan.
Kalau ketahuan pasti ibu akan dimarahi dan gak segan-segan akan main tangan juga. Suami ibuku orangnya keras, temperamen juga. Apa-apa selalu dibawa emosi dan kadang ibuku sering nangis sendiri. Lagi-lagi Katim menjadi kambing hitam atas segala peristiwa yang tengah terjadi. Kadang orang-orang di sawah nggak sengaja melihat aktivitas mencurigakan di tanah lapang di atas perbukitan. Tapi banyak warga yang nggak berani mendekat, lebih aman menghindar dan nggak ingin banyak tahu. Warga memilih melakukan kegiatan seperti biasa, mencari kayu bakar setelahnya pulang. Di suatu sore yang sepi, hujan yang turun dari siang masih menyisakan gerimis tipis saat itu. Mbok Bingah hendak mengambil wudhu di sumur samping rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil memanggil-manggil. Mbok Bingah, cariin kepalaku, Mbok." Suara bocah tanpa kepala yang muncul dari balik pohon waru. "Oh alah nak, kasihan sekali kamu. Udah pergi ya? Tempatmu bukan di sini. Mbok doakan semoga cepat ketemu," jawab Mbok Bingah. Mbok Bingah termasuk berani pada hal-hal yang seperti itu. Menurutnya waktu mereka hanya minta didoakan biar tenang dan meninggal dengan sempurna. Tiba-tiba bocah itu menghilang. Di rimbunya pepohonan, hilang begitu saja seolah terbawa angin. Desas-desus penculik anak menyebar sampai desa sebelah. Kabarnya di sana pun juga terjadi hal yang sama. Ada kemiripan saat terjadinya pun di sore menjelang maghrib. Dan lagi-lagi selang beberapa hari kemudian ditemukan meninggal dunia tanpa kepala. Tanda tanya besar bergelayu di pikiran warga saat itu. Kejadian yang sama dan tanpa jejak si pelaku, penuh dengan misteri dan sangat bersinggungan dengan situasi pelik yang sedang terjadi. Nggak biasanya siang itu bapaknya ibuku datang ke rumah. Nggak ada yang mengantar, cuma jalan kaki sambil membawa sekarung singkong. Orang zaman dulu sudah biasa jalan jauh, sambil bawa kayu bakar atau hasil panen cukup dipanggul saja. Tapi mereka kuat. Memang fisiknya sudah ditempa sedari kecil, biasanya melakukan pekerjaan yang berat. Ibuku yang sedang di dapur terkejut melihat Mbah Kung kok tiba-tiba datang. "Walah, Bapak, kok tidak kabar-kabar dulu, Pak?" ujar ibuku seraya berjalan mendekati Mbah Kung dan menyalaminya. "Kamu sehat toh? Kamu sehat toh? Suami bagaimana?" tanya Mbah Kung tanpa banyak basa-basi. Kemudian beliau duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah sambil merokok. Disitulah dimulainya cerita tentang ramainya penculikan anak oleh Kati. Antara untuk tumbal pesugihan atau pengalihan isu politik. Menculik untuk tumbal pesugihan bisa saja, karena nggak menutup kemungkinan orang banyak yang gelap mata, ambil jalan pintas untuk hidup enak. Hal seperti itu juga sempat merebak di tahun itu. Tetangganya ibuku ada yang seperti itu dan tiba-tiba kaya mendadak. Namun kekayaannya nggak sampai langgeng, dikarenakan terjadi kebakaran hebat yang meluluh lantakan rumah tetangga ibuku itu. Hewan ternaknya pun banyak yang mati terbakar. Nggak ada yang tahu penyebab kebakarannya. Dan setelah kejadian itu si pemilik rumah pergi dari desa itu. Dan kabarnya selang setahun beliau meninggal dunia. Miris memang, tapi itu kejadian nyata juga waktu itu. Makanya banyak warga yang berspekulasi Kati itu menculik untuk pesugihan. Ibuku membuatkan segelas kopi hitam untuk Mbah Kung. "Alhamdulillah sehat, Pak. Suami saya juga sehat kok," jawab ibuku. Mbah Kung tampak manggut-manggut mendengarkan ibuku berbicara. "Kemarilah, Nduk. Duduk di sini dekat Bapak. Bapak mau bicara," pinta Mbah Kung pada ibuku. "Tadi malam Bapak mimpi air bengawan warnanya merah, muncul lintang kemukus, banyak orang pada mati di jalan-jalan.
Mbah Kung berbicara dengan wajah gelisah sambil menyeka keringat di keningnya. Mbah Kung seakan ingat kejadian sewaktu beliau masih berusia 15 tahun. Waktu itu Indonesia diambang kemerdekaan. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu yang mau tidak mau membuat Jepang meninggalkan Indonesia. Waktu itu negara kita masih menghadapi krisis di segala bidang. Susah payah bangkit dari keterpurukan. Mbah Kung pernah melihat puluhan tentara Jepang melakukan seppuku atau harakiri di sebuah tanah lapang di bukit. Di sana ada gua peninggalan Jepang. Puluhan tentara itu sempat bersembunyi meski pada akhirnya mereka menyerah pada keadaan dan mengakhiri hidup di sana. Mbah Kung lupa di mana kejadian itu. Mayat puluhan tentara Jepang itu dibiarkan begitu saja, hingga akhirnya warga dan perangkat desa memakamkan secara massal mayat-mayat itu. Sangat mengerikan sekali waktu itu. Mbah Kung gak berani melihat pemakaman itu. Kata Mbah Kung, sebelum kejadian itu malam dini hari ada cemlorot bintang dari arah selatan ke timur. Mbah Kung yang gak tahu itu apa menganggap hal biasa. Ada lintang kemukus nak, akan terjadi apa ini? Ujar bapaknya Mbah Kung. Setelahnya memang terjadilah peristiwa itu. Mayat-mayat tentara Jepang berserakan. Ibuku yang mendengarkan cerita Mbah Kung tampak bergidik ketakutan. Gimana gak takut? Karena Mbah Kung punya firasat kuat akan terjadi sesuatu. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Suami ibuku sudah pulang kerja. Kebetulan Mbah Kung masih duduk di teras rumah. Rencananya mau menginap semalam saja. Oh bapak, datang jam berapa pak? Kok nggak kabar-kabar dulu? Ucap suami ibuku pada Mbah Kung. Pertanyaan yang sangat persis dengan ibuku tadi. Tadi siang nak, jam 12-an. Jawab Mbah Kung dengan singkat. Lalu mereka masuk ke dalam dan meneruskan obrolan di dalam rumah. Banyaknya spekulasi orang tentang Kati. Akhirnya pemerintah desa memblokade jalanan, menutup akses keluar masuk orang dari luar kampung. Khawatir akan terjadi penculikan lagi. Dalam 2 minggu sudah ada 2 kejadian. Esok paginya Mbah Kung pamit mau pulang karena adiknya ibuku yang masih kecil dititipkan di rumah bude. Takut kelamaan. Sepeninggal ibunya ibuku atau Mbah Uti, adiknya ibuku sering dimomong oleh bude. Duk, bapak pulang dulu ya, main-main ke sana, tengokin adikmu. Iya pak, dianterin ya pulangnya naik andong. Itu andongnya Pak Degiman udah di depan, kata ibuku. Awalnya Mbah Kung tak mau, mungkin takut merepotkan. Tapi akhirnya mau juga, karena suami ibuku yang membujuknya lagi. Selama pemortalan jalan gak ada satupun Kati yang masuk ke desa. Tiap hari warga bergantian ronda di pojok desa tepat di ujung jalan yang di portal. Hanya malam hari saja portal itu nggak dijaga. Kondisi lengah begitu memang banyak dimanfaatkan para penyusup untuk menerobos masuk. Imbas jalan yang di portal jadi pemicu bagi penyusup untuk memasuki perkampungan saat malam hari. Bukan Kati, bisa jadi Kati yang ditunggangi oknum. Setiap hari ada saja simpanan gabah warga yang hilang. 1 karung, 2 karung pasti ada. Sebetulnya kaitan Kati dengan politik bisa saja terjadi. Kaum pemberontak yang mulai merintis aksinya dengan melakukan teror di kampung-kampung memang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah. Banyaknya terjadi konfrontasi antar dua belah pihak akibat referendum yang tidak transparan menyebabkan terjadinya pergolakan antara beberapa kelompok. Padahal Indonesia masih sangat muda setelah lepas dari penjajahan bangsa lain. Terjadi propaganda politik. Hujan disertai petir menambah lenggang malam itu. Ada 2 bayangan hitam mengendap-endap di belakang rumah ibuku. Mbok Bingah yang masih di dapur sedang memasak sayur.
Mendengar suara kemprosak seperti suara langkah kaki yang menginjak jerami kering. Siapa itu? Nada suara Mbok Bingah yang sedikit meninggi terdengar oleh ibuku dan suaminya. Bicara sama siapa, Mbok? Tanya suami ibuku. Itu seperti ada orang di belakang, bunyi krosak-krosak, jawab Mbok Bingah dengan wajah pucat ketakutan. Lalu suami ibuku menyalakan lampu teplok, berjalan ke belakang rumah, tapi nggak ada siapa-siapa. Kemungkinan takut ketahuan orang itu lalu pergi, menghilang di gelapnya malam. Suami ibuku nggak tidur hingga pagi, berjaga-jaga andai penyusup itu datang lagi. Kebetulan esoknya beliau libur kerja. Rasa-rasanya ingin melihat sawah di dekat bendungan di mana jenazah anaknya Mbak Semi ditemukan. Langkah kaki membawanya menyusuri tepian sungai kecil di pinggiran sawah. Sehabis hujan semalam, banyak ikan kecil-kecil terbawa arus sungai yang mengalir deras. Tiba-tiba langkahnya terhenti, melihat potongan kertas yang sudah tersobek-sobek di jalanan. Beliau mencermati tanda dan tulisan apa yang ada di kertas itu. Agak sulit terbaca karena sebagian sudah sobek. Hanya saja beliau mengenali simbol di kertas itu. Gak usah aku sebutin ya, biar saja kita berasumsi sendiri-sendiri. Kertas yang ada gambar simbolnya lalu beliau bawa pulang. Diamatinya apa simbol itu. Sepertinya milik sebuah kelompok oposisi. Sementara itu ibuku yang sedang ngomong di teras rumah tergesa-gesa masuk dalam karena di luar ada sekitar 5 orang berpakaian tentara bertamu ke rumah. Untung saja suami ibuku ada di rumah waktu itu. Gak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke rumah. Mereka cuma bertanya apa pekerjaan suami ibuku dan berapa luas tanah yang ibuku miliki. Meski ujung-ujungnya mereka minta bantuan untuk membekali kegiatan mereka. Gak pernah dijelaskan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Daripada berbuntut panjang, akhirnya suami ibuku memberi bantuan sekedarnya dan membekali mereka dengan makanan dan minuman. Ibuku sembunyi di kamar karena takut. Setelah mereka pergi baru beliau keluar dan bertanya, "Pak, siapa Pak? Ada perlu apa?" tanya ibuku. Tapi hanya ditanggapi suami ibuku dengan dingin. Mukanya datar seolah mengisyaratkan ibuku untuk diam saja dan gak usah banyak tanya. Sepertinya beliau tahu apa yang sedang terjadi. Gak usah aku jelasin ya, biar orang-orang membangun opininya masing-masing. Kalau sudah gitu ibuku langsung diam, gak berani bertanya lagi. Sorenya dari ujung jalan yang di portal terdengar warga membunyikan tabuhan mirip kentongan. Ramai sekali kedengarannya. Biasanya kalau ada suara itu telah terjadi sesuatu. Dan betul saja, di sana ditemukan mayat tak dikenal. Gak tahu siapa dan dari mana asalnya. Sepertinya beliau adalah korban pembunuhan. Ada beberapa luka tusukan di perutnya. Kalau dilihat tampilannya, bapak itu mirip orang kerja di sawah. Ada topi caping dan sapi di sebelahnya. Warga melaporkan kejadian itu kepada polisi. Karena nggak ada yang mengenali mayat itu, lalu polisi membawanya ke rumah sakit dan menguburkan di pemakaman umum. Lagi-lagi muncul tanda tanya besar. Setelah kasus penculikan lalu pembunuhan, peristiwa itu terus terjadi seiring bergulirnya waktu. Entah berapa banyak orang yang ditemukan meninggal nggak terhitung jumlahnya. Setiap kejadian yang dilaporkan juga belum menemui titik terang. Hingga tahun 1965, kurun waktu 5 tahun, terjadilah peristiwa tragis yang memakan banyak korban jiwa. Kalau kata ibuku waktu itu ratusan ribu orang menjadi korbannya. Antara mereka simpatisan atau pengikut yang gak tahu apa-apa menjadi korban juga. Seperti biasanya pagi itu, pekerja sibuk di sawah. Mbok Siem, Mbok Parti ikut ke sawah. Gak menumbuk gabah dulu. Sibuk nanam padi di sawah bersama beberapa orang lainnya.
Anaknya ibuku yang sudah berusia 5 tahun tapi belum mulai sekolah. Dulu taman kanak-kanak belum ada, jadi cuma belajar di rumah dan diajari ngaji sama ibuku. Cukup ketat juga ibu menjaganya karena di rumah sering gak ada orang. Kati yang sempat bikin heboh tiba-tiba menghilang, gak ada beritanya lagi. Setumpuk koran hanya berisi berita dalam negeri tentang kudeta. Banyak rakyat kecil yang kelaparan, mengais sisa makanan di tempat sampah atau duduk di pinggir jalan meminta sedekah sudah jadi pemandangan umum. Banyak yang berjualan keliling, ada juga yang menjual alat-alat dapur seperti cobek, pisau di pinggir jalan, atau menjual hasil panen dan sebagainya. Tapi masih lebih mending lah daripada mereka meminta-minta. Jauh setelah menghilangnya berita Kati, orang-orang sudah berani melakukan aktivitas seperti biasanya. Begadang, berkebun, beternak sudah jadi keseharian warga desa. Krisis pangan mulai berangsur-angsur membaik. Orang-orang yang tadinya bekerja ikut ibuku ada yang memilih merantau ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik. Di sini saya nggak akan menceritakan gerakan apa yang terjadi di tahun itu. Kati ada hubungannya apa tidak juga saya nggak tahu. Sekarang yang mau saya ceritakan adalah Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang mengalir di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur melewati beberapa daerah. Menurut cerita ibuku, setelah terjadinya peristiwa itu, banyak antek-antek terkait gerakan itu yang dibunuh dan dibuang di Sungai Bengawan Solo. Gak terkecuali anak kecil bahkan bayi yang baru lahir. Air sungai yang mengalir sampai berwarna merah darah. Ikan-ikan yang dijual dari hasil menangkap di sungai itu sampai nggak laku dijual. Pernah ada kejadian seorang pembeli ikan saat membersihkan kotoran dan membelah perutnya ada potongan jari manusia. Sontak membuat geger masyarakat waktu itu. Sungai Bengawan Solo sempat berbau busuk. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan begitu saja. Firasat Mbah Kung dan perkataan bapak yang dulu sempat minta makan pada ibuku ternyata memang benar terjadi. Meski jarak kejadiannya selang beberapa tahun, namun teror penculikan, pembunuhan, pencurian, pemerasan oleh orang-orang tak dikenal membuat trauma mendalam bagi rakyat kecil waktu itu. Pelatihan militer di tanah lapang di atas bukit bisa jadi adalah gerakan kelompok makar. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Sedari dulu jadi perhatian insani. Kira-kira seperti itulah petikan syair dari lagu itu, seolah menyiratkan peristiwa apa yang pernah mewarnainya dulu. Kalau kita napak tilas lagi, banyak korban-korban tak berdosa yang terbunuh dan mati penasaran. Di balik kelamnya peristiwa itu menyisakan hawa kesedihan dan penderitaan yang tak pernah selesai. Purwodadi, tahun 1967. Ibuku memiliki 3 putri dari perkawinan pertamanya dulu. Setelah bercerai, beliau memilih pulang ke daerah kelahirannya. Selama menikah, ibuku memang gak pernah merasa bahagia dengan perkawinannya karena hasil dari perjodohan. Pokoknya dulu apa-apa harus nurut. Kalau gak nurut, pasti dimarahi habis-habisan. Ya, memang proses melaluinya sangat berat. Ibuku berusaha menjadi istri yang baik. Banyak profesi yang ibuku kerjakan. Jadi buruh tani, berdagang di kereta, jualan di pasar sudah pernah ia lakoninya. Mbah Kung yang semakin tua lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Beliau sudah nggak mampu bekerja di sawah. Ibuku jadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga. Jam 3 pagi ibuku sudah bangun, membawa dagangannya pergi ke pasar. Ada beberapa teman ibuku yang seprofesi, biasanya mereka berangkat dengan jalan kaki membawa obor. Ternyata hidup itu keras ya. Nggak zaman dulu saja, malah zaman sekarang lebih keras lagi.
Sepanjang jalan cuma ada pohon-pohon besar, bulak atau sawah, suara kodok, cangkrik malam, burung hantu, ya pastinya mewarnai perjalanan dini hari ibuku dan teman-temannya ke pasar. Mau ngilangin rasa takut, tapi ya gimana lagi, jadi dilematik karena keadaan yang menuntut untuk itu. Jer genjer, wong mati pating keleler. Sayup di tengah hutan dekat bulak sawah terdengar lagu yang gak asing yang pernah mengaung di 2 tahun sebelum ibuku bercerai. Jadi serem juga ya. Seingat ibuku, setelah peristiwa tragis itu acap kali muncul penampakan atau suara ramai-ramai. Tapi kalau dicari gak ada wujudnya, malah suaranya semakin menjauh terus menghilang. Peristiwa yang sempat menggemparkan Pulau Jawa masih menyisakan aura mistis di saat-saat tertentu. Pernah ada teman ibuku yang berjualan gorengan, namanya Mbok Aten. Jam 2 dini hari biasanya Mbok Aten ini sudah bangun untuk membuat gorengan. Di tengah-tengah saat menggoreng, kadang bunyi suara kayak kelapa jatuh menggelinding seperti bola. Waktu ditengok ya itu gundul pringis atau kepala menggelinding. Tapi Mbok Aten diemin saja kalau ada penampakan seperti itu. Nanti juga pergi sendiri. Beliau tetap melanjutkan aktivitasnya menggoreng. Kalau cerita ibuku lain lagi. Makanya beliau paling takut kalau sendirian di rumah. Waktu pertama kali pulang ke Purwodadi setelah cerai, sudah lama nggak tidur di rumah Mbah Kung. Ya agak aneh juga. Kamar yang ditempati ibuku jadi dingin sekali padahal nggak hujan. Adiknya ibuku sudah tidur duluan. Tiba-tiba dari balik kamar yang hanya berdinding bambu berbunyi suara. Sekilas mirip cicak, tapi semakin lama suaranya semakin mirip orang tertawa. Sontak ibuku lari dan teriak memanggil Mbah Kung. Mbah Kung yang lagi sholat isya nggak peduli, langsung ambil golok keluar rumah mencari asal suara itu. "Sini kamu, tak sembelih kalau ganggu anakku." Mbah Kung mengacungkan goloknya. Dengan geramnya mengancam akan menyembelih makhluk itu. Ibuku gemetaran, nggak tahu makhluk apa itu. Tapi kata Mbah Kung, penampakan seperti itu memang sering terjadi. Yang paling mengerikan kalau ada bayi baru lahir, baunya masih enak, kerap jadi incaran juga sama hal-hal seperti itu. "Sudah Pur, gak usah takut," ujar Mbah Kung. "Bangsa seperti itu jangan ditakuti, nanti nambah jadi. Kalau mau tidur, baca doa dulu ya." Mbah Kung tahu persis kalau anaknya sedang kalut selepas bercerai dan terpisah dari 3 anaknya. Ibu mana yang akan sanggup pisah dari anak-anaknya? Singkat cerita, pagi-pagi ibuku sudah bangun. Kebetulan hari itu nggak ke pasar karena ada saudara yang mau nikah. Seperti biasa ibuku menyiapkan sarapan pagi buat Mbah Kung dan adiknya ibuku. Selesai masak, ibuku bantu-bantu ke rumah saudaranya karena sebelumnya sudah diundang untuk bantu-bantu. Memang kok saat bantu-bantu kumpul banyak orang, celetukan tetangga itu paling tajam ya. Rasanya pedas-pedas nyelekit. Ibuku mah orangnya diem, tapi setelahnya mikirnya berhari-hari sampai jatuh sakit. Mungkin kalau aku sudah lahir waktu itu terus ikut bantu-bantu, aku mungkin akan cuci itu mulut tetangga. Awalnya gini, "Loh Mbak Pur, di sini toh sekarang. Suaminya yang pangkatnya cari kemana? Kok nggak ikut?" Kata seorang tetangga, sebut saja namanya Bu Denis. Basa-basinya busuk banget kan tuh orang. "Ada Bude di rumahnya, sudah pisah sama saya," jawab ibu dengan singkat. Sebenarnya Bu Denis itu ya sudah tahu kalau ibuku sudah pisah. Namanya orang sok ya nyinyir juga. Orang-orang yang cuma bantu-bantu
Dimin aja tuh Bu Denis yang ngomong gak jelas itu. Bu Denis, kamu itu loh kalau bicara ngelantur gak pakai hati sama sekali. Kalau jadi orang tuh mbok ya menghargai, jawab bule ibuku yang bernama Mbah Mun. Ibuku cuman diam, tapi sebenarnya hatinya hancur. Seolah status janda itu buruk sekali. Orang gak peduli masalah apa yang melatari sampai berstatus janda. Mbah Mun mengelus-ngelus pundak ibuku dan berusaha menguatkan. Mbah, kemarin di pasar rame, katanya ada bayi hilang pas maghrib. Di pasar mana Mbak Jum? Tanya ibuku sambil menyeka keringat. Pasar Purwodadi Mbak Pur, itu loh yang rumah dekat Beringin, jawab Mbak Jum. Kok bener ya omongan Bapak? Gumam ibuku. Sementara itu Bu Denis yang habis ditegur Mbah Mun cuma diam saja. Pengen ikutan ngomong tapi dipelototin sama Mbah Mun. Rasain kalau kebanyakan ngomong, batin ibuku. Lah pohon beringin yang di pasar itu masih suka diputerin manten gak Jum? Tambah Mbah Mun. Dulu di tengah pasar Purwodadi ada pohon beringin. Bagi warga situ setiap ada upacara pernikahan harus muterin pohon beringin itu sebanyak 7 kali, kata ibuku. Gak tahu kalau sekarang sekedar tradisi turun-temurun masyarakat setempat, kadang hilang dengan sendirinya seiring majunya zaman. Ya masih toh Mbah. Lah mantenya itu kan besok muteri beringin kan? Tanya Mbak Jum. Sebenarnya Mbah Mun sudah nggak mau pakai tradisi itu lagi. Ini pernikahan anaknya yang bungsu. Terhitung sudah 5 tahunan Mbah Mun belum ada hajatan lagi. Ya baru ini nikahin anaknya yang terakhir. Sepeninggal suaminya, Mbah Mun sudah nggak mau ribet seperti itu. Kalau pakai cara muterin ringin bisa sampai semingguan acaranya dan menghabiskan biaya yang cukup besar juga. Wes nggak make muterin beringin Jum, berdoa pada Tuhan semoga lancar semuanya, jawab Mbah Mun. Lah bayinya yang hilang itu gimana Mbak Jum? Nggak dicariin orang pinter? Kenapa emang? Tanya ibuku. Nah itu setelahnya orang tuanya bayi itu malah beli kebo 2. Bisa juga bayinya sendiri dijadikan tumbal pesugihan orang tuanya. Kembali lagi pada zaman itu, merebaknya kasus pesugihan atau tentang kati atau hal lain tentang yang tak kasat mata udah jadi rahasia umum. Dan selesai. Terima kasih sudah menonton video di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.